yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Hari ini pelayanan malaikat untuk didatangkan supaya saudara-saudara bersukacita. Katakan amin. Saya ulangi, pelayanan hari ini adalah pelayanan memenuhi sukacita bagimu. Shalom. Tidak usah dulu kau minum, saudara-saudara, supaya banyak ini firman. Percayalah saudara-saudara, setiap kali saya menyampaikan firman Allah kepada saudara, yang seharusnya saudara berubah. Katakan amin. Tidak sama seperti minggu-minggu yang lalu, datang tergesa-gesa dan banyak terlambat, dan alismu pun mulai naik. Untuk hari ini saudara-saudara ke depan, demi nama Yesus Kristus, aku ingatkan kepada saudara-saudara, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu yang dari Allah. Untuk hari ini dipersembahkan secara khusus, melayani dan mendatangkan pujian, sukacita besar bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ada rahasia yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, supaya tubuhmu dan hidupmu tidak dikuasai oleh hal-hal yang dari lain, melainkan adalah hal dari Allah. Dengarkanlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Firman Tuhan yang berkata, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Shalom saudara-saudara. Masih perhatian yang khusus saya akan minta dari saudara-saudara untuk pembaharuan ke depan, dan transaksi yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Aku bertemu dengan malaikat Tuhan tadi pagi, dan hal inilah yang akan kuuraikan kepada saudara-saudara. Pertemuan malaikat itu adalah membangun sukacita kepadaku, karena hari-hariku pun seringkali dilindas kemauan dunia dan kemauan daging yang ada kulayani. Di antara mereka bukan lahir dari diriku, tetapi aku sebagai pelayan Tuhan diteguhkan ialah supaya aku tidak terkesan, dan supaya aku tidak dikalahkan oleh dunia dan segala sesuatu keinginan-keinginan mereka di tengah pelayanan ini. Karena Allah mau supaya seluruh pekerjaannya ya dan amin, dan harus diselenggarakan, dan harus dimenangkan, dan harus terjadi di tengah setiap apa yang sedang Tuhan rencanakan. Bagimu sebagai pelayan-pelayan, dengar baik-baik saudara-saudara. Yang dimaksud Tuhan adalah keselamatan bagi dunia oleh firman yang didengungkan dan dikobarkan harus terjadi setiap saat, setiap hari, bukan setiap tahun. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengarlah baik-baik, hai hamba-hamba Allah, jemaat yang Tuhan kasihi, supaya hari ini di tengah pertemuan malaikat datang memberi semangat kepadaku, ada artinya bagimu. Katakan amin saudara-saudara. Sebab dia memberitahu, kembalilah bersemi dan segarkanlah hatimu, dan dia tersenyum untuk membangunkan semangat dan sukacita bagiku. Ini pertemuan pekerjaan Allah untuk disampaikan juga kepada saudara-saudara supaya menjadi berkat, khotbah dan pekerjaan Allah di dalamku setiap saat dan setiap hari, untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara-saudara sama seperti saya. Bukan jauh beda, jauh sekali apa yang dimaksud tentang rencana Allah dari saudara-saudara. Ada 3 hal saya akan petik kepada saudara-saudara tentang semua sukacita yang diberikan oleh Tuhan
kepada kita sekalian, kepadamu, bukan kepada orang-orang dunia. Dengarkanlah supaya saudara-saudara pun bisa membagi-bagi sukacita itu. Katakan amin, saudara. Sukacita itu sudah diberikan kepada saudara-saudara, seperti Yesus yang berkata, "Aku datang supaya kamu penuh dengan sukacita. Aku datang supaya kamu penuh dengan bahagia. Aku datang supaya kamu penuh dengan damai sejahtera." Petik ini kata-kataku yang mengutip firman Allah kepada saudara-saudara sampai dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Karena bahagia damai sejahtera itulah untuk membuat kita bersukacita. Hari ini saya akan nasihatkan saudara-saudara, pelihara sukacita Allah yang senantiasa diberikan kepadamu, supaya engkau menjadi pemenang, memenangkan setiap orang di tengah pelayananmu. Shalom saudara-saudara, shalom. Saya akan tegaskan saudara-saudara, hidup ini adalah pelayanan, bukan hidup dalam bermain-main. Terlalu banyak waktu dipakai oleh orang-orang dunia hanya hidup untuk rasa daging, dalam kedagingan, dalam keadaannya yang duniawi. Anak-anak Tuhan tidak. Katakan amin, saudara. Shalom. Anak-anak Tuhan tidak. Dia merampas saudara-saudara di tengah panggilannya, supaya saudara-saudara tidak sama seperti orang dunia. Rasul Paulus berkata, kita tidak sama seperti orang dunia, dan aku ditugasi, kata Rasul Paulus, untuk merampas jemaat. Jemaat ternyata adalah masih keadaan seperti orang-orang dunia, yang sisa-sisa kehidupannya lah untuk melayani dan merampas jiwa-jiwa itu. Kalau bisa, ya lumayan. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Bukan demikian. Hari ini dengar baik-baik saudara-saudara. Pertama ku sampaikan kepada saudara-saudara, setiap kamu dipenuhi dengan sukacita karena firman-Nya yang berkata, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Shalom saudara-saudara. Ini peristiwa yang adalah dirasakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya kepada kita saudara-saudara jangan gelisah, maka terima sukacita sorga. Dan firman ini menjamin seperti ini, kutinggalkan bagimu. Ada kalanya seperti orang tua meninggalkan kunci dan makanan kepada anaknya karena bepergian dalam waktu beberapa hari. Tetapi anak itu menerima kuncinya, tetapi tidak berjaga-jaga, tidak merenungkan apa kata orang tuanya. Karena itu makanan pun basi dan berbakteri tanpa dimakan. Dan kunci pun adalah terbuang di mana tempat yang tidak selayaknya. Hingga sampai datang orang tuanya marah kepada anak. Ada kutinggalkan di sana ikan teri, kok enggak kamu makan, berjamur? Anak-anak itu berkata begini, main-main kami, Natal juga di sana, liturgi di sana. Shalom saudara-saudara. Tapi pesan orang tua sudah diabaikan. Dengar baik-baik. Kepadamulah sebagai anak-anak Tuhan ku sampaikan ini firman. Ku tinggalkan bagimu, katakan amin saudara-saudara. Berarti saudara-saudara tidak akan kekurangan sukacita. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Allah. Katakan amin, supaya kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan bersukacitalah. Saya punya keyakinan dalam iman, kalau sukacitamu penuh, pasti akan terus bertambah-tambah sukacitamu. Dan sukacitamu untuk membawa engkau menjadi pemenang,
bukan dalam kewalahan dan seperti orang-orang yang ada di dalam kalah. Saya dalam peristiwa dilayani oleh malaikat Tuhan, ternyata itu ada tertulis, malaikat Gabriel, aku diutus oleh Allah untuk melayani engkau, katanya, yang ada pada waktu itu dalam kesusahan. Sebutkanlah namanya orang tua daripada Yohanes. Sampai lahirnya Yohanes adalah aku akan menceritakan kepadamu kabar baik dari surga, kata malaikat. Sehingga tadi pagi saudara-saudara, saya di dalam keadaan mimpi atau kenyataan, karena malaikat itu memberikan sukacita kepadaku dalam menghibur, seperti aku menantikan pekerjaan Tuhan yang harus kukerjakan di Tapanuli Utara, tapi tak kunjung pada hari semalam mulai Jumat sampai dengan hari Sabtu. Minggu pagi ini saya didatangi oleh malaikat dalam keadaan samar-samar. Aku yakinkan mimpikah ini atau tidak, sampai saya bertanya kepada istri saya, Ibu Gembala, apa kata malaikat itu tadi? Sama-samanya kita mendengarnya. Malaikat kan, saya bilang, iya. Shalom saudara-saudara, shalom. Dengan keadaan itu saja saya sudah bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara mimpi apa? Mimpi daging diambil oleh tikus sehingga engkau menangis meraung-raung, daga yamang, atau hampir sejenisnya, kehilangan dan lain sebagainya. Saya bersamaan seperti apa yang sedang kurindukan. Dan di dalam hal itu saya tidak susah saudara-saudara. Saya hanya banyak berdoa. Imanku mulai timbul dan terdengar olehku satu suara yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat saya sedang berdoa siang itu pada hari Sabtu, sebab aku mau kerjakan pekerjaan ini, tidak ada yang mustahil. Orang dunia seringkali berpikir punya timbangan yang palsu. Timbangan yang palsu itu adalah menjadi 9 ons, padahal 10 ons 1 kilo. Pertimbangan manusia berkata, hebat kali. Dan bagaimanapun, dengarkan baik-baik. Aku akan pastikan hari ini saudara-saudara, ketika hamba Tuhan juga tadi pagi sudah menanam yang namanya WA. WA-nya itu berkata begini, siap hambanya, besok pagi aku melayaninya hambanya. Entah kemana ini saudara-saudara, saya hanya tahu bahasa rohani, bahwa yang dimaksud apa yang ada di tengah kesukaran itu pada hambanya, pada saya akan layani dia besok. Ya hambanya, maksudnya seperti orang Batak, aha hon matuahai asa ahai non huape asa aha. Shalom. Tapi aku sama satu roh bersama dengan pendeta Gilbert Lumaido, sehingga pengertianku, aku sambut dia dengan WA pagi ini adalah puji Tuhan, haleluya. Itu aja, gak pala banyak komentar saudara-saudara, karena haleluya itu juga hampir sama dengan ahahon matuahai asa aha dua noni asa aha. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua, kata firman Allah ini sangat pengajaran dan logika. Janganlah khawatir, janganlah gelisah hatimu. Amin saudara-saudara. Katakan kepada dirimu,
bahwa sesungguhnya itu adalah firman Allah dalam menyelamatkan setiap misi pelayanan kehidupanmu. Kalau engkau tawar hati, maka pecah-pecahlah bibirmu. Kalau engkau susah, streslah engkau, maka bibirmu yang di atas menjadi kubit-kubit alias komat kamit, dan yang di bawah pun semakin melorot ke bawah. Seperti Buru Manalu yang dari Bulog Songo pernah berkata begini, aku nggak sadar, aku sudah penyot bibirku, ku hembus lilin, nggak mati-mati. Rupanya ke sana, bibirnya di sini, lampunya di sini, nggak mati-mati. Dia sadar dan berkaca, rupanya dia sudah stres karena kesusahan 3 bulan tidak gajian di dalam perusahaan perkebunannya. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Bilang dulu sama Pak Simamura itu, tepuk tangan apa itu? Shalom, shalom. Yang kulayani hari ini, biarlah jemaat Tuhan yang bersama dengan malaikat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Karena sebulan lagi KKR yang saya sedang tanggung jawab. Sementara mereka yang berjanji untuk mendukung rupanya sudah tutup kas. Tidak bisa lagi. Jadi mau apa yang akan dipergunakan untuk membuat semua strategi pelayanan dan lain sebagainya? Ini firman mau kusampaikan kepada saudara-saudara. Firman itu adalah Allah berbicara. Shalom. Firman itu adalah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Berapalah yang namanya 400 juta? Bilangan manusianya itu capek membilangnya. Tetapi bagi Allah itu hanya sekelumit. Maka dia berkata, ingatlah firmanku, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya ajak ada 12 orang hamba-hamba Allah di bawah naungan saya dalam bidang pekabaran Injil. Saya ajak bersuara tadi malam jam 10:30. Mereka semua berkata, semangat, semangat, semangat. Dan kita semangat, semangat. Sebab pengharapan kita, saya akhiri, ialah pengharapan kepada Kristus Yesus Allah Bapa, bukan kepada manusia. Shalom. Sehingga tenanglah jiwaku, tenanglah mereka. Jemaat pun hari ini, tenanglah jiwamu. Amin, saudara-saudara. Tenanglah. Tetap 1 mobil atau 2 mobil yang akan dipersiapkan bagimu dan penginapan ada di sana, tetap adalah wajib saya akan berikan kepada saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Ingat tanggalnya, tanggal 16 Januari 2024, bukan tahun 2025. Ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara, Roh Allah dahsyat dalam damai sejahtera. Saudara akan mengenal damai sejahtera. Shalom, shalom saudara-saudara. Itu perlu dipelihara. Jangan karena kucing makan ikanmu, hilang damai sejahteramu. Saudara-saudara bukan orang beriman. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berapapun persoalanmu di dalam keluargamu, dengar baik-baik. Katakan kepada suamimu itu yang seringkali untuk membuat masalah, damai sejahtera bagiku kiranya tidak akan terkecoh oleh pelayanan. Bisa istri-istri, mana ini istri-istri? Shalom. Tetap supaya terpeliharalah damai sejahtera.
Katakan jugalah, hai istri-istri dan hai suami-suami kepada istrimu, jangan karena cerewetmu hilang damai sejahtera. Aku akan memelihara damai sejahtera. Katakanlah supaya semua berubah, saudara-saudara. Hari ini konteksnya perlu dipelihara di dalam keluargamu. Di tengah berjemaat itu adalah damai sejahtera. Hilang semuanya masalah. Dengarkan ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi kukatakan, damai sejahtera bagi kamu. Selesai semua. Gak usah lagi diungkit-ungkit yang lain maksudnya. Karena si Pilatusnya sebenarnya, termasuk si Petrus ini pun 3 kali dia menyangkal karena ini dan ini. Dengar baik-baik, di dalam jemaat ini aku akan membangun damai sejahtera bersama-sama dengan saudara, di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu. Jangan seperti orang dunia, berpacaran pun sudah gaduh-gaduhan. Shalom. Menjadi jemaat yang mula-mula pun sudah banyak membuat problem. Jangan seperti itu. Melainkan adalah jemaat yang memiliki persekutuan hingga damai sejahteramu menjadi tempat kediaman Allah. Katakan amin. Tempat kediaman Allah. Kalaulah Allah tidak berdiam di dalamku, maka aku keterlaluan seperti pendeta yang menjadi pendoti, yang tidak mengerti kebenaran firman Allah, yang tidak pernah mendengarkan bisikan roh, yang tidak melakukan kebenaran firman Allah. Shalom saudara-saudara. Saya mengikuti Natal, baru kali ini pernah kuikuti Natal. Khotbahnya cuma 5 menit. Naik turun nama teh. Bah, ini dia donoana. Nah, huripuro na neng khotbah mana tutor. Cuma 5 menit. Karena 6 menit semua dengan doanya. So kunima Tuhan melatih hati. Amin. 6 menit. Tanya saya. Jangan saudara akan melakukan ini, memberitahukan ini kepada orang lain, melemahkan itu. Cukuplah saya bertanya-tanya di dalamnya. Hena merjami kedua matom menang daw. Shalom. Shalom. Hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara, damai sejahtera itu adalah dibangun oleh firman Allah. Damai sejahtera itu adalah karena Roh Kudus berdiam di dalam rohmu, di dalam hati. Damai sejahtera itu adalah membangkitkan sukacita di antaramu untuk menjadi pemenang-pemenang yang super. Katakan amin. Shalom. Bulan Roh Allah yang selalu menarik, memanggil, membawa banyak orang justru menghadap hadirat Allah sebelum waktunya. Engkau sudah ada di tempat ini. Amin firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus